Oke, sudah dipotong ya. Ya, masyarakat di sini ingin yang berwarna merah. Alhamdulillah Ya, awas pelan-pelan pegang amplinya. Tes 1, 2, 3 suara tes. Awak Kang, hati-hati Kang ya. Ya, siap. Ini masalahnya barang elektronik. Oke Kakang. Dan saya bawa ini kawan-kawan. Ya, kita pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, pelan-pelan saja Kang. Yang penting selamat nomor 1 itu. Pelan Kang. Kita ikutin dia. Allahu Akbar. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Jadi saya lebih memilih turun kawan-kawan karena ini sangat-sangat curam sekali. Ya. Allahu Akbar, saya dan Kang Badar pernah tumbang sebelah mana? Di tanjakan ini kawan-kawan nih. Mang ini aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bayangkan, saya aja jalan kaki sampai nyerolok-nyerolok. Saya harus berkali-kali turun karena memang tanjakannya cukup berat kawan-kawan. Ya, daripada terjadi yang tidak diinginkan ya, demi keselamatan apa Pak? Ya, berkali-kali turun. Ini juga kawan-kawan mau nyampe ke Pasir Koponya banget nih, tanjakannya berat banget. Jadi gak apa-apalah, saya turun lagi. Ya Pak Ustadz, alhamdulillah. Ayo Pak Ustadz ke sana. Pak Ustadz nuju naon? Oh, ayo tuh kali Pak Ustadz. Allahu Akbar. Aduh, damang Pak Ustadz, alhamdulillah. Oh iya, nuju ada mana tak? Itu tuh pawon. Oh pawon, mohon. Coba lihatin di sini. Ya, oke insya Allah beli kadenya. Iya, boleh bongkaran saya. Mangga Pak Ustadz. Iya. Berat Ibu. Alhamdulillah. Kapan ke sini nanti lihat Sabtu. Insya Allah Pak Ustadz ya. Kang Burhan ini dulu, Kang Burhan tolong. Aduh. Ya. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Ini sekarang kita tinggal nurunin. Ya. Nah, Kang. Akang sini Kang. Itu Akang. Ya. Ini Kang. Nah. Terima kasih. Nah, ya Kang ya. Ya. Oke, sekarang kita turunin, kita potong-potong, kita ukur, ya. Alhamdulillah. Ini kawan-kawan barang yang kita bawa ya. Ada perlengkapan speaker luar dan dalam, dan juga tadi karpet itu tuh. Berat, Allahu Akbar. Dorong besok, dorong sok dulu, sok gorolong berat tak itu gorolongkeun sok. Berat itu juga plastiknya saya minta double karena memang posisinya hujan terus menerus. Nah itu ya kalau gitu jerok bersih. Ya, boleh dibuka dulu itunya. Ya, dibuka di situ aja, dibuka dulu. Ini si Pak Burhan kakinya. Tadinya dah. Sok. Cuci kaki dulu Pak Burhannya.
Baiklah kawan-kawan petualangan alam desaku, inilah Masjid An-Nur di Kampung Pasir Kopo ya, yang sudah selesai hampir kurang lebih 12 hari yang lalu kawan-kawan ya. Namun karena saya kemarin ngaprak-ngaprak ke daerah Tasikmalaya dan Pangandaran, akhirnya hari ini baru sampai ke sini kawan-kawan. Masjid ini sudah dipagar ya, pada waktu itu katanya Kang Ikin minta pagar langsung di ACC kawan-kawan. Namun inilah pagar yang diminta oleh masyarakat di sini. Katanya pagar BRC aja, ini namanya pagar BRC kawan-kawan. Yang paling penting manfaatnya yaitu untuk supaya hewan-hewan tidak masuk, terutama ayam dan juga gogog kawan-kawan. Ya, jadi ini udah cukup nih menurut masyarakat di sini. Ya, alhamdulillah lah. Ya. Jadi aman nih masjid ini ya dari ayam dan juga gogog. Tuh ada pintunya juga. Nah, ya alhamdulillah lah. Ya, dan sekarang mari kita masuk ke sebelah halaman masjid bagian belakang nih kawan-kawan. Nah, kalau ini dari dulu memang sudah seperti ini kawan-kawan ya tuh. Alhamdulillah lah, ini udah selesai beberapa waktu yang lalu. Namun mari kita coba airnya nih. Ada airnya atau tidak? Wah, kalau bicara Pasir Kopo mah airnya tak diragukan lagi kawan-kawan, udah top banget ya. Nah kawan-kawan, ini waktu itu belum terinstal seperti ini. Ini adalah satelit daripada submersible mesin airnya ya. Dan mesin airnya kawan-kawan ditanam di sebelah sini tuh. Nah ya, nah ini mesin airnya di sini. Jadi rapih, nggak ada pipa kelihatan, nggak ada kabel-kabel yang gelantungan di mana-mana ya. Alhamdulillah ya. Kalau untuk air dan kamar mandinya dulu udah kita review juga kawan-kawan. Dan sekarang mari kita lihat ke bagian dalamnya nih. Wah, Kang Ikin, alhamdulillah ya udah beres Kang Ikin ya. Alhamdulillah. Nah, itu ayam masuk nggak itu? Oh, ayam kecil mah tetap. Oh, berarti nanti saya beli jaring. Ya, benar. Jaring ikan yang kecil-kecil, jadi didobel. Ya. Ya, ya udah nggak apa-apa. Nanti kita pakai jaring. Berarti nanti minta diukur aja Kang, dari sini ke sana panjangnya berapa? Ya, boleh. Ya, diukur nanti. Sekarang lampu-lampu udah kepasang semua Kang Ikin? Udah. Coba Kang Ikin boleh bantu nyalakan. Nah, biar saya pegang kamera di sini. Nah, ini lampunya. Oke, tuh. Wah, ini sebetulnya tidak kedip nih. Ya, ini nih kamera ini kadang-kadang itu. Nah, ini kawan-kawan ya, sebetulnya tidak berkedip. Cuma kamera ini harus fokus dulu baru tidak berkedip seperti ini ya. Jadi ini seperti ini. Oke, kawan-kawannya untuk lampu sudah nyala tadi semuanya. Namun yang lampu di bagian ininya yang kuning saya matikan kawan-kawan, karena ini kameranya rawan banget berkedip kalau kena lampu yang kuning itu. Ya, jadi lampu semuanya udah oke sampai ke kamar sebelah sana kawan-kawan tuh. Alhamdulillah ya. Dan ini kawan-kawan, karpet yang saya beli nih, ini karpet boleh dikatakan agak sedikit premium. Mengapa demikian? Karena ini karpet yang tebal dan lembut. Lembut sekali nih kawan-kawan bahannya. Ya, lembut sekali. Sangat lembut. Aduh, alhamdulillah. Walah, enak banget nih kawan-kawan, lembut bener tuh. Bisa lihat ya karpetnya, lembut sekali nih. Bener-bener lembut ini. Warna merah ini juga adalah request daripada masyarakat di sini ya. Katanya pengen yang merah begitu ya, sama dengan di daerah Sukabumi juga pengen yang merah begini. Dan ini kawan-kawan, ini lebarnya ini 120 cm, dari sini ke sana 120. Ayo digeser maju ke depan, Pak. Ya udah, sok. Ya, yang pas ya, yang bagus supaya motongnya itu tidak kurang tidak lebih, harus pas biar bagus. Nah, gitu bantu ya. Alhamdulillah. Ya, awas Kang Ikin motong masih bener ya. Aduh, ditincak lagi betaheun pisan karena sampean ya masih nah. Mau diriungkeun ya mah. Betah kalau ngaji teh ya mah asli. Oke, sudah dipotong ya. Ya, ini yang ini dirapetin ke depan biar sekalian rapih.
Ya, alhamdulillah ya. Sok rapetin ke depan semuanya. Wah, kalau urusan gotong royong pasir kopo mah tak diragukan. Ya, oke ya, pas ya. Alah, iya mah 120 cm kawan-kawan, jadi kepala tidak nyundul ya. Alhamdulillah. Kang Bang ya. Dan hari ini pembagian juga bonus untuk para pekerja dari keluarga besar almarhum Haji Cucu Sukiyati. Rebu nuhun laksa ketika bingahan, mudah-mudahan semua amalnya menjadikan almarhum dilapangkan di alam kuburnya, diampuni semua dosa-dosanya, dan tentu dijauhkan dari siksa kubur dan ditempatkan di tempat yang mulia. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, jadi saya beli karpet ini satu gulung, itu panjangnya 30 meter. Kawan-kawan petualangan alam desaku, sebetulnya ya hari ini yang ingin saya bawa banyak sekali kawan-kawan, termasuk dengan lemari untuk Al-Quran, terus meja untuk sound system, dan juga ada mimbar kecil untuk Pak Ustadz mengajar ngaji, lalu ada baju dari Zafirah Collection, sisa kemarin pembagian di daerah Tasikmalaya dan Garut kawan-kawan ya, dan Al-Quran, dan juga ada Iqra. Banyak sekali yang ingin saya bawa, namun kawan-kawan pada saat tadi saya ingin berangkat itu gerimis hujan ya, gerimis hujan, jadi saya tidak mau ambil risiko gitu loh, dan ini juga udah ditutup pakai plastik, ditutup pakai terpal. Nah ya, jadi untuk yang lainnya saya nggak kebawa dulu kawan-kawan, selain itu juga kendaraan saya nggak muat. Nah, jadi untuk itu nanti kita akan bawa pada saat selamatan ya. Pada saat selamatan kita akan bawa kekurangan daripada perlengkapan untuk masjid ini. Alhamdulillah ternyata ini muatnya 4 baris kawan-kawan ya. Dan ini bagian dekat pintu. Ini harus dipotong Kang Ikin nih. Harus dipotong-potong aja sekarang sob. Ya, mau nggak mau harus dipotong, karena kalau nggak dipotong coba nggak bisa nutup pintu ya. Bisa nggak? Paling nanti ngalahin di pintu nih dikit. Oh, mau pintu yang dikalahkan? Iya. Ya terserah masyarakat di sinilah saya mah. Ya, pemilah mohon dipoto ini rada Kirang sip. Ya. Silahkan saja, alhamdulillah kalau begitu. Ini sisanya, ya jangan lupa itu tempat imam juga diberikan karpet. Ya di sini nih tempat imam. Nanti selain itu juga ada sajadah khusus ya buat imam ya. Tek mending dipotong memang rapi Kang, potong aja ya. Oke. Alhamdulillah, masya Allah ya. Nih karpetnya kita tanyakan kepada masyarakat yang ada. Kang, kira-kira karpetnya gimana ini? Ya, Mantap ini kok. lembut ya. Ya, karena ada yang agak kasar juga. Ini lembut tebal, alhamdulillah. Jadi anak-anak nyaman lah, ngaji nyaman banget. Oke kawan-kawan, seperti inilah pemasangan karpet ya di Masjid An-Nur, Pasir Kopo, Cianjur Selatan kawan-kawan. Alhamdulillah ini sesuai permintaan daripada masyarakat di sini, ingin yang berwarna merah. Alhamdulillah terlaksana ya. Sekarang kita akan ramai-ramai bongkar speaker ya. Speaker yang saya beli ini kawan-kawan, kemarin kebetulan saya ke Bandung, jadi saya beli di Jalan ABC Bandung ini. Ini semua mereknya TOA, dari mulai speaker dalam, speaker luar, amplifier, termasuk mic juga semuanya TOA mereknya. Ya, nah ini TOA punya kawan-kawan ya. Nah, itu speaker dalam Kang. Speaker dalam untuk ya tolong dibuka aja. Keluarkan, buka semuanya ya. Semua toa ya, ini asli ori. Ya, oke, itu juga apa ini Kang? Mereknya toa ya. Oke. Keluarin aja Kang, ya keluarin. Ini siapa yang bisa masang nih? Ini amplinya dikeluarin ini Kang, tolong Kang. Ya, amplinya keluarin, harus hati-hati ya. Tuh. Ya, awas, pelan-pelan pegang amplinya. Oke, ya.
itu apa itu kabel ya, kabelnya itu mic juga, ini toa kawan-kawannya, kita pakai toa tuh. Pokoknya ini toa authorizer. Itu mah apa ya? Oh itu mah ikro nanti kita bagiin ikro ya. Ikro ini sisa pembagian kemarin di Tasik kawan-kawan. Jadi saya akan bagi nanti di sini dan juga di tempatnya Kang Badar. Di sana juga banyak anak-anak ya. Yang ini nih, ini kalau ini mic untuk di meja nanti di mimbar. Jadi kalau Pak Ustadz ngajar ngaji pakai micnya yang ini. Ya saya beli 2 micnya dan itu juga sama-sama toa ya, semuanya pokoknya toa. Nah ini adalah mic untuk di mimbar nanti. Nah seperti inilah gambar, seperti di gambar ya. Nah, ini juga toa juga kawan-kawan. Ya pokoknya kita pakai toa semuanya. Kemarin ada masukan dari kawan-kawan petualangan alam desaku, katanya Kang kabelnya yang bulat. Nah sekarang saya beli minta yang bulat. Ya padahal waktu itu saya minta Kang ke Singkonya. Kok saya bilang minta yang paling bagus, ya dikasihnya yang itu. Ya sudahlah. Jadi saat ini kawan-kawan kita akan hanya cek sound aja dan cara menyambungkan. Nah nanti setelah sudah tahu cara menyambungkan dan sudah menyala, nanti tinggal diperpanjang saja kabelnya. Dan speaker ini akan ditempatkan di pojok kanan dan pojok kiri, sudah disiapkan tempatnya di sana. Mix 1 eta. Oke, coba kita mix 1 kita gedekin. Coba tes. Kira. Sok Pak Ustaz. Sok. Halo, 1 cek. 1 2 3. Waduh. Nyala semuanya, nyala enggak? Coba Pak Ustaz, nyala enggak? Coba. Tes 1 2 3 suara tes. Saudara-saudara gitu ya, mah. Tes 1. Ayah, nyala semua ya. Jadi sudah paham cara nyambungnya. Nah, nanti tinggal disambungkan aja melalui pipa-pipa yang sudah ditanam. Wah, mantap lah pokoknya ya. Nah, oke udah nyala ya. 1 2 3 tes. Oke, semua mic sudah berfungsi dengan baik ya, karena memang kemarin juga pada intinya sudah dicoba sih. Jadi mic yang itu, yang ini semuanya sudah oke. Nanti tinggal pasang aja Kang Ikin ya. Oke, tinggal pasang bersama warga. Untuk yang ini di dalam, untuk yang ini nanti di luar, terserah warga di sini mau madepnya kemana saja ya. Oke. Dan ini kawan-kawan, karena memang saya sudah setting dari awal ini untuk speaker dalam. Jadi nanti ini untuk speaker dalam di sini Kang Ikin 1 ya. Ini udah disimpan titiknya di sini. Jadi nanti itu bolongan itu ketutup ya. Jadi tidak ada kabel yang namanya kliwir-kliwir. Nah, ya itulah makanya dari dulu saya bilang tidak ada kabel yang kliwir-kliwir. Terus nanti Pak Ustadz insya Allah ya, karena dananya masih ada, saya akan belikan meja mimbar. Nah, jadi kalau Pak Ustadz ngajar ngaji, Pak Ustadz di situ pakai meja mimbar, mic-nya yang tadi yang di meja mimbar itu. Ya. Terus Kang Ikin untuk meja, sebetulnya saya tadi mau beli tapi hujan, repot bawanya. Sama ini sama apa namanya? Untuk ukur Al-Qur'an. Nanti di sini nih akan ada meja nih. Ya, seperti yang sudah saya beli untuk di Sukabumi. Nanti akan ada lemari untuk ini. Untuk amplifier, dan juga nanti ada lemari untuk Al-Quran, meja ampli dan lemari untuk Al-Quran. Untuk yang ini disedekahkan aja ke masjid atau ke tempat Pak Ustadz, tempat mengaji Pak Ustadz ya, jangan ada di sini lagi. Sekarang saya sudah punya yang baru karpetnya, jadi yang itu juga tetap harus manfaat. Mungkin di tempat pengajian Pak Ustadz belum ada, pakai bawa ke sana ya. Oke. Jadi Pak, satu lagi saya mintain gitu kitabnya. Kitab. Kamu barangkali ada kekirangan. Kitab apa? Safinah, Jurumiyah, Tijan, Salamun Taufik. Oh ya udah. Iya. Oke, nanti saya catat dulu. Ya nanti saya belikan, kira-kira berapa yang dibelikan? Yang berikan nanti 55 atau berapa? 77. Ya udah, nanti saya insya Allah ya. Alhamdulillah kawan-kawan, di tahun baru ini 2026 ya, jadi ada kado terindah untuk masyarakat Kampung Pasir Kopo, yaitu sebuah masjid yang sangat megah sekali kawan-kawan ya, dengan pagarnya lengkap, pengairan yang sudah tak diragukan lagi,
karpetnya sesuai dengan keinginan daripada masyarakat di sini, yaitu warna merah, dan itu saya belikan karpet yang premium punya kawan-kawan, lalu dilengkapi dengan sound system. Jadi sudah lengkap masjid ini, dan sekali lagi mudah-mudahan ini semua pahalanya mengalir kepada almarhum Haji Cucu Sukiyati. Ya, sekali lagi mudah-mudahan di alam kuburnya diterangkan di alam kuburnya, ya, terus diampuni semua dosa-dosanya, dijauhkan dari siksa kubur, dan tentunya ditempatkan di tempat yang mulia. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Inilah kawan-kawan pemasangan paving block yang sudah selesai dipasang kawan-kawan ya. Ini batasnya kawan-kawan ke sebelah samping kanan sampai sini, dan itu samping kirinya sampai sana. Namun untuk ke sebelah depannya kawan-kawan, nah ya, ini sampai comberan sini nih ke depannya. Namun karena ini adalah akses jalan menuju ke kampung lain ke sebelah sana, ya, jadi ini tidak dipasang paving block. Nah, ini juga disedekahkan nih untuk kepentingan jalan. Mudah-mudahan ini juga kawan-kawan menjadi pahala untuk almarhum Haji Cucu Sukiyati. Dan kalau yang ini sudah pasti kawan-kawan. Nah, tuh kan ada gogog, ada itik, ada kucing, ada ayam. Nah, kawan-kawan, inilah yang kemarin kita beli 5 juta rupiah, tanahnya aja. Saya tawar-tawar susah bener kawan-kawan, nggak bisa ya. Jadi ini alhamdulillah ini cukup luas ya, karena ini satu are itu 10 kali 10 meter, dan ini bisa digunakan untuk ya nanti kalau ada rojaban, kalau ada maulidan, bikin tenda di sini nih kawan-kawan nih. Nah, di sini ya. Anak-anak bermain juga, wah, jadi luas banget ini kawan-kawan tuh. Luas ini untuk anak-anak bermain ya. Kawan-kawan petualangan alam desaku, akhirnya tibalah waktunya saya untuk memberikan bonus dari keluarga almarhum Haji Cucu Sukiyati. Luar biasa. Jadi apa yang saya sampaikan kepada beliau, alhamdulillah semuanya disetujui. Ya, dari mulai air, ya, karena sebetulnya konsep daripada pembangunan masjid ini itu tidak termasuk sumur bor, ya sebetulnya gitu loh ya. Tapi karena di sini pengairan kurang, jadi arah hasil ya alhamdulillah. Dan sekarang airnya itu, waduh, udah tak diragukan lah kalau airnya deras banget dan gede keluarannya, alhamdulillah. Ya, terus kita minta pagar, alhamdulillah pagar juga terpasang ya. Dan ini sisanya masih banyak, Bapak ada di saya uang. Nanti laporan terakhirnya saya akan sampaikan. Dulu kan katanya minta bonus, katanya, ya udah akhirnya disetujui oleh beliau, dan beliau sendiri langsung yang membagikan untuk si A si B sekian. Jadi ada perbedaan sedikit ya. Nah, saya akan berikan dulu dari Akang dulu ya. Itu per orangnya lumayan Pak. Waduh, ini satu orangnya 3 juta rupiah bonusnya, masya Allah. Oh ya, sangat luar biasa pokoknya. Ini dari sana ya, dari keluarga besar nih. Ya, jadi 3 juta, 3 juta, 3 juta. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena kalau kembalian ya dari almarhum Bapak Haji ya, dan alhamdulillah baru mesti baru semua kan buat kalau saya belum ya. Sekarang untuk Kang Iki nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi untuk Kang Ikin ada bedanya dengan yang lain. Ini dari sana ya, karena Kang Ikin selama ini dianggap pimpinan, kadang siang kadang malam, bapak-bapak juga mungkin sama. Namun kalau ada apa-apa kan Kang Ikin lah yang saya kemarin tekan kawan-kawan. Jadi mungkin di sana dibedakan. Nih Kang Ikin, tolong dihitung lagi. Alhamdulillah ya. Senang tidak nih bapak-bapak? Alhamdulillah senang. Ya, dihitung lagi Kang, takut kurang. Nanti saya dosa. Masya Allah, alhamdulillah ya. Berarti nanti kita tinggal selamatan saja ya. Nah, nanti selamatannya mungkin dari perwakilan dari keluarga akan datang ke sini ya. Oke, silakan bapak-bapak mengucapkan terima kasih atas bonus ini ya. Atau mau siapa Kang Ikin?
Ya, boleh. Ya, terima kasih sama keluarga almarhum Haji Cucu. Semoga dipanjangkan umur dan dimudahkan rezekinya. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan ya almarhumnya dilapangkan di alam kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, ya, dan ditempatkan di tempat yang mulia. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Untuk Bapak sudah saya berikan uangnya kepada para pekerja, dan kelihatannya beliau ada tangis bahagia gitu loh ya. Jadi di tahun baru 2026 ini alhamdulillah ya dapat bonus, terus karpet baru, sound system baru, masjid baru, semuanya baru. Ya, dan insya Allah nanti saya akan segera berkabar dengan donatur untuk bersiap-siap melaksanakan selamatan dan serah terima. Ya, oke, mungkin itu aja. Baiklah kawan-kawan, dan sekarang saya akan berangkat ke rumahnya Pak Ustadz untuk menginformasikan mengenai pemberangkatan umroh. Ya, terima kasih Kang Ikin. Ya, Semuanya Bapak-bapak, mohon maaf kalau selama dalam pengerjaan kadang-kadang saya kawan-kawan ya. Nah, tapi di sini saya jarang lah karena memang semuanya berjalan dengan baik ya. Tapi kalau saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya tiada bukan dan tiada lain, supaya hasilnya sesuai yang diinginkan ya. Inilah hasil yang sesuai saya inginkan ya. Oke, sekarang kita akan berangkat ke rumahnya Pak Ustadz. Sekarang kita ke rumahnya Pak Ustadz. Adek-adek, kumpulin teman-temannya dari sebelah sana. Mamang mau kasih ikro ya. Oke. Nah, kumpulin semuanya dari bawah, dari sana, dari mana-mana, kumpulin ya. Oke, kawan-kawan, anak-anak mencari teman-temannya. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya. Waduh, iya nuju naon? Nut, apa? Mesel. Oh, mesel itu kalau di daerah saya namanya mijit. Oh, kalau di sini nutu mesel tuh ya. Nah, kemana Neng Epa? Kemana? Alhamdulillah. Oh, kerja di? Ciranjang. Oh ya, alhamdulillah. Bagus. Puyen. Ya, di Puyen. Ayo sini adik-adik, mana adik-adiknya? Cuma 3. Ya udah sini Bos, sini. Nanti saya titipkan aja ke Pak Ustadz ya. Dibagi anak-anak, mungkin anak-anaknya sekarang lagi pada nggak tahu kemana. Ada yang ngurak belut, ada yang cari pakan ternak. Ya namanya di kampung kawan-kawan, anak-anak segede-gede begini juga kan nyari kayu bakar, nyari belajar mereka. Nah ambil. Itu ada 30 Pak Ustadz. Ada berapa di sini anak-anak? Ada 35. Oh ya udahlah itu nanti dibagi-bagi. Nanti dibagi diatur rata aja ya. Assalamualaikum. Oke kawan-kawan, saya sudah minta ke Pak Ustadz untuk mengeluarkan koper pemberangkatan umroh karena harus saya cek apa-apa aja yang dibawa, jangan sampai nanti ada yang tertinggal dan terlewatkan kawan-kawan ya. Karena akan sangat menyengsarakan kita di sana nantinya. Mana itu yang punya Pak Ustadz? Yang ini. Oke ya, ini sudah ditempel. Coba lihat Pak Ustadz nih ya. Nanti ini sudah ditempel Pak Ustadz ya. Ya. Oke, yang punya Ibu juga sudah ditempel? Belum. Oh belum? Belum. Kenapa Ada belum? yang ini dia mau jadi Oh ya udah tempel aja nggak apa-apa. jadi ditempel ku ya gitu. Mana sini saya tempelin. Sok. Nah, itu sok tilep langsung masukkan. Termasuk kerudung, termasuk sajadah ya. Sajadah itu penting. Kadang kita nggak kebagian di tempat yang bersih, yang benar-benar bersih. Kadang di jalanan sholat ya pakai sajadah. Baiklah kawan-kawan petualangan alam desaku, saya sudah bersama Pak Ustadz Hikayat dan Ibu Ustadz Ainur Hayati ya. Tadi kawan-kawan sudah saya cek dan periksa daripada koper masing-masing termasuk barang bawaan yang diteng-teng. Yang ini apa-apa saja itu sudah hampir clear kawan-kawan, dan punya Bu Ai juga sudah hampir beres.
ini hanya tinggal dalaman saja. Ya. Ya, jadi ini Pak, ini sudah dikemas begini, kalau bisa jangan dibongkar lagi. Nanti pusing. Ya. Nanti yang sudah saya pisahkan di dalam tas itu, mari mulai sini. Maaf, Pak Ustadz. Nah, ya. Yang sudah saya pisahkan di dalam tas ini, awas Pak Ustadz, Buai. Ini jangan sekali-kali masuk ke koper. Ya, ini mah di teng-teng. Ya, karena ini nanti Pak Ustadz dan Bu Ai butuh tas ini untuk nanti di terminal. Untuk ganti kain ihram, ganti sendal dan sebagainya. Karena Pak Ustadz, koper ini mah nggak tahu di mana. Ada tim handling. Jadi setelah koper ini nanti diserahkan kepada travel, Pak Ustadz tuh sehari semalam udah nggak ketemu dengan koper ini. Gitu loh. Ya, di pesawat kan semalaman mungkin, semalaman lah. Atau mungkin seharian di pesawat, lalu ke hotel ya hampir sehari semalam lah kawan-kawan, hampir nggak ketemu. Gitu loh. Ya, tapi tiba-tiba nanti udah ada di hotel karena ada tim handling khusus yang mengurusi koper-koper tersebut. Jadi yang kita butuhkan itu simpan di sini. Gitu loh ya Pak Ustadz ya. Nah, nanti Pak Ustadz dari sini ya Pak Ustadz ke travel pakai baju dan pakai baju seragam termasuk dengan ini ya. Nah, itu pakai baju seragam termasuk ini naku Pak Ustadz dicepeng termasuk sendal nu iya ya. Nah, itu. Nah, setelah nanti sampai di travel, Pak Ustadz akan naik pesawat ke Jeddah. Nanti di Jeddah Pak Ustadz ini akan ganti pakai kain ihram. Kalau Bu Ai dilengkapi pakai ini dan segala macam. Ya, termasuk obat-obatan juga saya sudah pisah kawan-kawan di sini agar nanti kalau dibutuhkan kita udah nggak pusing-pusing lagi. Gitu loh ya. Termasuk sarung tangan dan semua untuk perempuan. Ya. Nah, nanti setelah tawaf baru biasanya itu nanti setelah tawaf berarti kewajiban umroh kita sudah selesai. Ya, nah nanti itu kembali ke hotel, ya istirahat di hotel. Nah, nanti setelah itu Pak Ustadz biasanya pakai baju kaos untuk tidur. Ya, nah tidur mah di dalam mah pakai kaos, tapi kalau kita mau keluar pakai gamis. Kalau gamis itu atau baju Bu Ustadz itu jangan sehari ganti. Ya, ya kalau misalnya ini masih bersih pakai 2 hari. 2 hari baru ganti. Ya, untuk menghindari jangan pernah mencuci di sana, repot. Hati-hati. Ya, satu kamar kita berempat, berlima kadang-kadang, jadi repot. Hindari jangan mencuci. Ya, insya Allah ini koper cukup. Ya, nah itu ya. Nah, terus setelah itu nanti jangan lupa ini dikasih nama. Saya minta kertas dari sekarang, saya mau kasih nama ini. Ini Pak Ustadz, Bu Ustadz namanya. Nanti karena kan keder ya, tasnya sama semua yang punya kita, nah makanya kita kasih nama ya. Nah, jadi seperti itu ya. Sekarang ini sudah saya pilah-pilah yang punya Pak Ustadz yang mana, yang nanti yang punya Bu Ustadz yang mana, yang masuk koper yang mana, yang dibawa yang mana. Termasuk jaket ini, jaket yang tebal itu jangan masuk ke sini. Ya, itu buat di pesawat. Di pesawat juga dingin sekali itu nanti di pesawat. Ya, kalau misalnya Pak Ustadz nanti mau Oh itu ada kerpusnya sih itu jaketnya ada, jadi nggak usah beli ciput yang takut kedinginan gitu. Ya, itu termasuk dengan vitamin, kalau ada meriang, ada batuk, obat batuk semuanya sudah saya berikan. Ya, oke mungkin itu aja. Nah, ini yang perlengkapan yang saya rasa cukup. Tapi kalau misalnya nanti takut di sana pengen ini pengen itu, boleh. Ini masih lowong satu lagi. Ya, boleh ditambahin. Boleh ditambahin. Kalau air jam-jam disimpan di mana, Pak? Air jam-jam? Air jam-jam itu nanti beda sendiri. Oh, beda. Ketemunya di terminal. Oh. Ya, nanti di terminal. Nah, kalau Pak Ustadz bawa oleh-oleh saya rasa cukup ini satu ini nih. Ini karena yang ini kan ada 2 belah nih. Jadi yang kepasang 1 belah aja. 1 ruangan aja, ini ada ruangan. Jadi 1 ruangan aja nih yang kepake, 1 ruangan masih kosong. Jadi kalau misalnya mau pengen nambah baju lagi takut nanti kehujanan di sana, takut ada boleh nih ditambahin ya, keperluan ya. Tapi kalau untuk handuk, kalau mau bawa handuk terserah. Tapi sebetulnya handuk di sana juga ada disiapin masalahnya gitu loh. Ya, handuk itu disiapin di hotel gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya mau bawa ya saya juga bingung nanti gunanya untuk apa gitu, karena di sana udah ada maksudnya gitu. Jadi nggak usah lah handuk mah ya. Kalau mau bawa sarung saja dah, oke. Udah mungkin itu aja ya. Alhamdulillah kawan-kawan petualangan desaku, jadi di tahun 2026 ini dan hari ini tanggal 1 Januari 2026
Pak Ustadz mungkin tinggal menghitung hari untuk segera berangkat umroh ke Tanah Suci ya. Dan ini didanai oleh Ci Imah dan Pak Ci di Singapura. Ada juga Mama Lubna di Dubai untuk Pak Amir. Nanti wali mutu saparnya tanggal berapa? Tanggal 11 ya. Nanti tanggal 11 wali mutu sapar insya Allah saya bisa datang ke sini. Ya, mudah-mudahan kalau ada waktu karena kebetulan Ci Imah juga tanggal 15 mau berkunjung ke Cianjur dan nanti ke Bahacip. Tapi kalau Ci Imah tidak ke sini ya karena ini kan tanggal 11. Ci Imah datangnya tanggal 15 ya, tanggal 15 jadi beliau juga kan waktunya juga terbatas gitu loh ya. Tapi ada titip salam katanya buat Pak Ustadz dan Bu Ustadz. Jangan lupa nanti di depan Ka'bah, di depan Multajam doain. Mudah-mudahan Paci dihapus semua dosa-dosanya, lancar rezekinya, sehat berkah panjang umur. Jangan lupa ya pada Ci Imah ya. Oke baik kawan-kawan petualangan desaku, demikianlah tadi informasi perkembangan terbaru dari Masjid An-Nur di Pasir Kopo yang sudah rampung kurang lebih 12 hari yang lalu kawan-kawan. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.